Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah AKM 2 pada kesempatan kali ini akan diskusikan dari bab 11 terkait depresiasi, ada soal terkait exercise, brief exercise, dan juga problem, di mana pada kesempatan kali ini kami dengan saya Zulfian Nuriza dengan 35 akhir 062, kemudian ada Alisa dengan 35 akhir 150, Firsati Bunga Rahma dengan 35 akhir 191 dan juga Dila Oktaviani dengan 35 akhir 267 akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari berbagai soal yang ada. Ya, di sini kita masuk ke soal pertama. Pertanyaannya ini, apakah di akhir umur ekonomis akan tersedia uang untuk membeli aset baru? Jawabannya itu tidak, karena depresiasi pada suatu aset ini merupakan proses untuk mengalokasikan biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Yang mana pada akhir umur ekonomis aset tersebut itu biayanya atau aset tersebut akan terdepresiasi seperti itu, sehingga nilai buku atau nilai yang tercatat dari aset tersebut adalah nol. Nah, meskipun aset itu sudah terdepresiasi sepenuhnya, itu bukan berarti kalau dana yang dicatat tersebut itu bisa digunakan untuk membeli aset baru pengganti. Jadi depresiasi ini hanya perlakuan untuk mencatat penyusutan nilai suatu aset dan tidak bisa digunakan untuk membeli aset baru seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke soal brief exercise. Oke, selanjutnya ada brief exercise 11.5. Ini Kominsky Company ini membeli mesin pada tanggal 1 Juli 2023 seharga 28.000 dan membayar sebanyak $200. Nah, untuk title freeze dan juga membayar pajak propertinya itu sebanyak $125 untuk mesin, dan ada tambahan lagi, komisi ini membayar $500 untuk biaya pengiriman, dan juga $475 ini dibayarkan untuk memasang dan wear of platform untuk mesinnya, kayak memasang mesin itu di lantai gitu. Lalu untuk mesinnya ini estimasi estimasi life-nya ini sebanyak 6 tahun dengan residual value atau nilai sisanya adalah $3.000. Nah, uh, untuk menghitung depreciable base of Kominsky mesin ini, Kominsky menggunakan straight line depreciation method. Nah, jadi kita yang pertama ngitung depreciable base-nya, yaitu cost dikurangi residual value. Nah, cost-nya ini kan tadi harga purchase-nya 28.000 ditambah 200 dari retail fees dan juga 125 ini dari pajak pajak daerahnya 125, lalu ditambah lagi ini membayar biaya pengiriman 500 dan juga biaya tadi untuk pemasangan dan blok ini 475 dikurangi residual value-nya ini 3.000, jadi totalnya 26.300. Nah, karena menggunakan straight line method depreciation, jadi 26.300 ini dibagi 6 tahun. Nah, lalu dikali setengah tahun ini dari, kan ini dia belinya bulan Juli ya, jadi jadi aku pikirannya kayak Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Jadi 6 per 12 setengah tahun. Gitu, benar gak sih? Iya, iya, paham. Benar-benar. Oh, oke. Terus next, DS116. Ini Otis SA membeli equipment juga dengan harga 202.000 pada Januari 2022. Nah, equipment ini tuh ada beberapa komponen seperti pada tabel di bawah ini. Lalu kita disuruh untuk menghitung depreciation expense-nya untuk equipment ini pada Desember 31, 2022. Nah, sama kayak yang tadi ya, cost dikurangi residual value. Jadi untuk komponen yang A ini 10.000 dikurangi 7.000 dibagi 10.000 tuh uh, estimasi masa manfaatnya, jadinya 6.300. Terus yang B juga sama, 50.000 dikurangi 5.000 dibagi estimasi manfaatnya 5 tahun, jadi 9.000. Nah, yang C juga 82.000 dikurangi 4.000 dibagi 12 tahun ini masa manfaat. Jadi total depreciation expense-nya pada tahun 2022 ini ada 21.800. Nah, selanjutnya ini BIS plus 7. Jadi, Hulk PLC ini membeli komputer dengan harga 8.000 pada Januari 2021. Nah, ini juga menggunakan depreciation, straight line depreciation, terus umur masa manfaatnya 5 tahun, dan residual value-nya ada 1.000. Nah, tapi di tahun 2023, estimasinya itu direvisi, bukan 5 tahun. Jadi, Hulk ini merasa kalau komputernya akan dipakai hanya sampai Desember 31, 2024. Nah, setelah itu akan dijual dengan ekspektasinya itu mungkin harganya 500. Nah, kita akan menghitung depresiasi 2023-nya. Annual depreciation expense-nya ini kayak biasa ya, harganya 8.000 dikurangi residual value-nya 1.000 dibagi masa manfaat sebelum direvisi kan 5 tahun, jadi 1.400.
Untuk book value-nya di tahun 2023, ini Januari 2023 ini 8.000 dikurangi ini depreciation expense-nya tahun 2023 kan 2 tahun setelah 2021 ya, jadi 2 dikali 1.400, jadi 8.000 dikurangi 2 kali 1.400 karena itu 2 tahun setelah purchase gitu. Nah, jadinya 5.200. Terus depreciation expense di tahun 2023 itu 5.200 dikurangi 500 dibagi 2 sama dengan 2.350 karena kayak 2 tahun gitu loh. Ya gitu nggak sih? Sebenarnya ini aku agak bingung juga sih. Duanya itu karena udah 2 tahun kan, 2021 ke 2023. Jadi dibagi 2 gitu ya. Kayaknya iya. Oke, kita anggap iya ya. Iya kayaknya. Terus yang BE118 ini Sanchin Ltd ini membeli building dengan harga 11.300 di Januari 2022. Nah, dari laporan engineers-nya ini memperlihatkan bahwa dari total purchase price itu 11 jutanya akan dapat dialokasikan untuk building dengan 40 tahun masalah dengan umur 40 tahun tanpa residual value. Terus 150 ribunya itu dialokasikan ke 15 tahun properti dan 150 ribu sisanya itu ke 5 tahun properti. Nah, kita akan hitung depreciation expense-nya untuk 2022. Untuk buildingnya, ini kan semuanya tanpa residual value ya, jadi cost langsung dibagi sama perkiraan umurnya. Jadi 11.000 dibagi 40, kemudian 275, sini 15 tahun masa manfaat, berarti 150.000 dibagi 15, 10.000, 5 tahun, 5 tahun masa manfaat dibagi 5, sama dengan 30.000. Jadi di total 2022 itu depreciation expense-nya sebesar 316.000. Bisa lanjut ke BE selanjutnya. Oke, jadi kita ke BE selanjutnya yaitu di BE 11.9. Nah, jadi di sini itu ada Jurassic Company di mana mereka ini memiliki mesin seharga $900 dan akumulasi penyusutannya sebesar $380.000. Nah, nilai sekarang dari arus kas bersih di masa depan itu dari penggunaan asetnya itu diperkirakan sebesar $500.000. Nah, terus nilai wajar yang dikurangi biaya dari peralatan itu sebesar $400.000. Nah, di sini kita tuh disuruh buat jurnal di mana nanti pada jurnal ini tuh jika ada atau untuk dan dari penurunan nilai. Nah, yang pertama itu kita menghitung dari book value-nya dulu, di mana di sini itu dihasilkan dari cost of equipment-nya dikurangi dengan accumulation dari depresiasinya, yaitu dari 900.000 tadi dikurangi dengan $380.000 tadi menghasilkan $520.000. Nah, untuk impairment loss-nya itu tuh dari nilai book value-nya dikurangi dengan fair value of equipment-nya di sini sebesar tadi kan book value-nya sebesar $520.000. Nah, dikurangi dengan fair value-nya $400.000 sehingga menghasilkan $120.000. Nah, jadi di sini untuk jurnalnya itu untuk impairment loss equipment-nya di debit sebesar $120.000 dan untuk accumulation impairment loss equipment-nya sebesar $120.000 di kredit. Balik ke bawah. Nah, untuk selanjutnya itu BE 11.10 di mana di sini tuh Everly Corporation itu mengakuisisi tambang batubara dengan biaya $400.000. Nah, total biaya pengembangan tidak terwujud dari ini tuh sebesar $100.000. Nah, setelah di ekstraksi, Everly ini harus melakukan pemulihan properti dengan perkiraan nilai wajar dari kewajibannya itu sebesar $80.000. Nah, setelah itu dapat dijual dengan harga sebesar $160.000. Nah, jadi Everly ini memperkirakan 4.000 ton dari batu baranya itu dapat diekstraksi. Nah, di sini jika 700 ton itu diekstraksi pada tahun pertama, maka di sini kita akan membuat atau mencatat dari deflection-nya. Nah, yang pertama itu kita harus menghitung inventaris per tonnya, di mana perhitungannya itu didapat dari cost ditambah dengan development cost-nya, terus ditambah dengan estimasi fair value-nya, dikurangi dengan sales value. Nah, terus juga nantinya dibagi dengan total
estimasi. Di mana di sini cost-nya itu sebesar $400.000 ditambah $100.000 ditambah $880.000 dikurangi $160.000 dibagi dengan 4.000 sehingga menghasilkan 105 per ton. Jadi untuk jumlah dari inventari per tonnya itu sebesar $105. Nah, yang kedua itu kita menghitung inventorinya dari total coal yang udah diekstrak dikalikan dengan nilai per tonnya tadi. Jadi 700 ton tadi itu dikalikan dengan $105 sehingga menghasilkan 73.500 dolar. Nah, untuk jurnalnya di sini tuh ada inventory di debit sebesar 73.500 dan untuk konvennya di kredit sebesar 73.500. Nah, selanjutnya untuk yang BE 11.11 di mana di sini tuh ada Obi Hero Group yang memiliki peralatan dengan harga asli 500 juta ya. Dan diakumulasi penyusutan iya 500 juta. Silakan diwarnai. Oh ya, boleh. Biar lebih kelihatan ya. Warna kuning. Bentar. Oke. Tutupan ini yang Atas itu nggak sih? Iya. tutupan share. Oh, nggak bisa ya, Mbak? Bisa nggak sih? Oh. Nah, oke. Jadi berdasarkan dari soalnya tadi itu ada beberapa informasi yang diterima, yaitu ada peralatannya itu dengan harga asli 500 juta. Nah, terus juga ada akumulasi penyusutannya sebesar 100 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, terus pameran ini tuh memiliki pameran nilai peralatan pada tanggal 31 Desember itu sebesar 650.000 juta. Nah, peralatan tersebut itu mempunyai masa manfaat selama 4 tahun yang tersisa setelah 31 Desember 2022 tanpa nilai sisa. Nah, di sini Obisiro itu menggunakan metode penyusutan secara garis lurus. Nah, bisa ke bawah. Nah, jadi yang pertama kita tuh menghitung atau mencatat revaluation of the equipment-nya pada Desember 31 2022. Di sini carrying amount before revaluation-nya di mana original cost itu dikurangi dengan akumulasi dari depresiasinya. Jadi ada 500 juta dikurangi dengan 100 juta sehingga menghasilkan 400 juta. Nah, untuk revaluation surplusnya itu fair value dikurangi dengan carrying amount-nya sehingga menghasilkan 650 juta dikurangi dengan 400 juta menghasilkan 250 juta. Nah, untuk jurnalnya per Desember 31 2022-nya di sini ada akumulasi depresiasi di debit sebesar 100 juta, equity-nya sebesar 150 juta dan evaluation surplusnya di kredit sebesar 250 juta. Nah, untuk yang kedua di sini depresiasi di akhir tahun yaitu 31 Desember pada 2023 di mana tadi kan tercatat fair value-nya itu sebesar 650.000. Nah, di sini untuk pencatatan annual depreciation-nya itu dari carrying amount-nya itu dibagi dengan remaining useful life. Jadi dari fair value-nya itu 650 juta itu dibagi dengan masa manfaatnya 4 sehingga menghasilkan 162.500.000. Nah, sehingga di sini jurnalnya per 31 Desember 2023-nya ada depreciation expense-nya di debit sebesar 162.500 dan juga ada akumulasi depresiasinya di kredit sebesar 162.500.000. Mungkin bisa di next ke soal berikutnya. Baik, kita akan lanjut membahas latihan soal exercise chapter 11 nomor 2. Nah, jadi dari soal kan sudah diketahui informasi mengenai service life atau umur manfaat dari aset tersebut yaitu 15 tahun. Dan juga depreciation expense untuk tahun ke-1 hingga tahun ke-5 menggunakan 3 metode sebagai berikut. Ada Stephan method, sum of the year digits method, dan double declining balance method. Nah, kemudian kita langsung menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi pada instruksi pertama itu kita diminta untuk mencari harga perolehan atas aset tersebut. Nah, di sini kita menggunakan metode double declining balance method untuk mencari harga perolehannya. Kenapa? Karena di antara ketiga metode yang diketahui di soal, double declining balance method itu menghitung beban depresiasi per tahunnya itu menggunakan harga perolehan sebagai basis depresiasi, sehingga kita bisa langsung menemukan harga perolehannya karena belum dikurang dengan nilai sisa atau residual value. Nah, oke, langkah pertama kita membuat tabelnya terlebih dahulu seperti yang ada di Excel. Kemudian
kita memasukkan informasi yang sudah diketahui, yaitu depreciation expense per tahun menggunakan double declining balance method. Setelah itu kita mencari rate on declining balance-nya yang sebesar 13,33%. Nah, itu rumusnya adalah tahun depresiasi dibagi dengan umur manfaat, lalu dikalikan dengan 2. Setelah itu, kita bisa menghitung harga perolehannya dengan cara depreciation expense dibagi dengan rate on declining. Nah, ketemu hasilnya adalah 150.000. Lanjut pada instruksi kedua, kita diminta untuk menemukan basis depresiasi dan residual value dari aset tersebut. Nah, di sini kita dapat mengetahui nilai sisanya menggunakan gabungan dari metode double declining method dan straight line method. Jadi karena instruksi sebelumnya sudah diketahui harga perolehan aset tersebut sebesar 150.000, selanjutnya untuk mendapatkan residual value, kita mencari depreciation base-nya dengan metode garis lurus, yaitu beban depresiasi sebesar 9.000 dikali dengan umur manfaatnya sebesar 15. Hasilnya adalah 135.000. Berarti dari perhitungan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa nilai sisa aset tersebut adalah selisih dari harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa aset tersebut. Dikurangi dengan depreciation base-nya, maaf, yaitu 15.000. Oke. Lalu, instruksi ketiga selanjutnya, kita diminta untuk, atau yang C, kita diminta untuk menentukan metode yang menghasilkan beban pendapatan tertinggi di tahun ke-1. Nah, setelah kita bandingkan depreciation expense di tahun pertama, kita ringkas tabelnya, jadi tahun pertama aja. Lalu, dari ketiga metode tersebut, ternyata double declining method menghasilkan beban pendapatan tertinggi, yaitu sebesar 20.000. Jadi jawabannya adalah double declining method. Lalu, instruksi keempat, kita diminta untuk menentukan metode yang menghasilkan beban pendapatan tertinggi di tahun keempat. Nah, kita bandingkan juga di tahun keempatnya. Setelah kita bandingkan, ternyata straight line method menghasilkan beban pendapatan tertinggi di tahun keempat, yaitu sebesar 9.000. Jadi jawabannya adalah straight line method akan menghasilkan beban pendapatan tertinggi di tahun keempat. Lalu, instruksi yang berikutnya atau yang E, kita diminta untuk menentukan metode yang salah. Kita diminta untuk menentukan metode yang akan menghasilkan nilai buku tertinggi untuk aset tersebut pada akhir tahun ketiga. Nah, jadi untuk metode yang di situ, yang di A itu adalah perhitungan untuk metode depresiasi sum of the year digits. Jadi perhitungannya bisa dilihat di Excel-nya itu. Jadi rumusnya itu adalah depreciation fraction dikali dengan depreciation base untuk bisa menemukan depreciation expense-nya. Nah, setelah kita menghitung menggunakan ketiga metode depresiasi tadi, Sargent method, terus double declining balance method, dan juga sum of the year digits method, nah kita bisa rangkum ya tabel di bawah itu, tahun ke-1, 2, 3, ternyata hasilnya straight line method itu menghasilkan nilai buku tertinggi sebesar 123.000 pada akhir tahun ketiga gitu. Lalu instruksi selanjutnya yang F, kita diminta untuk menjawab jika aset tersebut dijual pada akhir tahun ketiga, metode mana yang akan menghasilkan keuntungan tertinggi atau kerugian terendah pada pelepasan aset tersebut. Nah, kita setelah kita hitung tadi book value-nya ya, ternyata double declining method itu akan menghasilkan nilai buku terendah pada akhir tahun ketiga sebesar 46.800. Jadi jawabannya adalah double declining balance method. Karena misalkan ya harga pasarnya itu fair value-nya 100.000, kalau aset tersebut dijual pada akhir tahun ketiga, untungnya itu akan paling tinggi dibandingkan dengan metode lain. Karena selisih antara book value dengan fair value-nya lebih besar. Jadi jawabannya adalah double declining balance method akan menghasilkan pendapatan tertinggi, gain tertinggi atas pelepasan aset tersebut. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal selanjutnya ini Aladin membeli mesin di Mei 2022. Nah, kita ini disuruh menghitung straight line method sum of the year double declining. Nah, yang kedua ini adalah pengambilan keputusan. Yang A dulu, ini untuk depreciation based computation-nya, ini purchase price-nya ada 85.000, lalu dikurangi dengan diskon 2% karena ini ada credit terms-nya 2/10 N/30. Nah, mereka ini udah bayar invoice-nya sejak tanggal 5 Mei, padahal purchase-nya tanggal 1, berarti masih masuk dalam 10 hari. Jadi dapat diskon sebanyak 2%, yaitu 1.700. Nah, ditambah fade-in dan installation 3.800, jadi totalnya cost-nya 87.900. Lalu dikurangi dengan salvage value-nya sebesar 1.500. Jadi depreciation base-nya ini 86.400. Nah, terus untuk menggunakan straight line method, jadi 86.400 ini dibagi 8 tahun, karena mereka punya masa manfaatnya 8 tahun dikali 8 per 12 year. Karena mereka ini belinya bulan Mei ya. Mei sampai Desember ini kan 8 bulan, per 12 bulan jadinya 7.200 untuk straight line method. Nah, yang kedua ini dengan cara sum of the years digits untuk tahun 2023. Nah, sum of the year ini rumusnya N dalam kurung N-1 per 2. Jadi, umur masa manfaatnya 8 tahun dikurangi 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 36. Jadi, untuk tahun mesinnya di tahun pertama itu 8 per 36 karena ada 8 tahun masa manfaat kan, jadi masih utuh di tahun 2022. Jadi 8 per 36 kali 86.400 itu tadi
depreciation expense-nya sama dengan 19.200. Nah, di tahun 2022 ini karena kita belinya bulan Juli, jadi ada 8/12, jadi Mei, karena kita beli bulan Mei, jadi 8/12 dikali 19.200, jadi hasilnya 12.800. Nah, untuk di tahun 2023 ini karena dari Januari ke Mei itu ada 4 bulan, jadi 4/12 dikali 12.800, nah jadinya 6.400. Lalu yang kedua ini di tahun 2023, jadi masa manfaat itu kan udah ke 1, jadi sisa 7 tahun per 36 dikali 86.400. Nah, ini total depresiasinya 6.800. Untuk tahun 2023 ini itu jadi 8/12 dikali 16.800. Jadi totalnya 12.200. Nah, total depreciation expense-nya di tahun 2023 ini jadinya sebesar 17.600. Nah, yang ketiga ini adalah declining balance. Dan depreciation rate-nya ini cara menghitungnya adalah sama per dikali 2. Nah, secara balance itu kan 8 tahun, jadi 8 kali 2 jadinya 12. Nah, depresiasi itu cost dibagi depresiasi rate atau itu tadi 8 kita beli bulan Mei jadinya 8/12 kan. Nah, ini ada costnya 27.900 dikali 25% dikali 8/12 jadinya 14.600. Nah, untuk pertanyaan yang B ini kita disuruh membuat keputusan. Jadi apabila misalkan Citro ini presiden awalnya mengembangkan perusahaannya organisasi yang baru, jadi kita ini harus memperkirakan perlu waktu beberapa tahun sebelum produksi oleh penjualan mencapai target optimal. Jadi dia itu meminta kita untuk merekomendasikan metode penyusutan yang akan mengalokasikan lebih sedikit biaya penyusutan perusahaan untuk tahun-tahun awal dan lebih banyak lagi ke tahun-tahun berikutnya dari masa pakai aset. Jadi metode apa yang akan kita rekomendasikan untuk perusahaan Aladin ini? Nah, dalam situasi ini kami merekomendasikan metode depresiasi double declining balance kepada Kitco Presiden Aladin. Nah, kenapa? Karena metode ini itu mengalokasikan beban depresiasinya lebih kecil di tahun-tahun awal dan lebih besar di tahun-tahun akhir. Jadi sejalan dengan harapan Aladin tadi untuk meningkatkan produksi dan penjualan secara bertahap. Lalu yang kedua ini karena metode ini memberikan laba yang lebih tinggi di tahun-tahun awal yang menguntungkan bagi organisasi baru kayak Aladin. Yang ketiga ini metode ini tentunya mudah diterapkan dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan terkait. Jadi secara keseluruhan kami memilih metode double declining balance untuk memenuhi kebutuhan Aladin sebagai organisasi baru yang diharapkan mampu meningkatkan produksi dan penjualan dalam beberapa tahun ke depan. Oke, untuk selanjutnya kita ke pembahasan P11.2, di mana di sini tuh boleh di bawah, langsung ke bawah. Nah, jadi di sini tuh ada penyusutan yang terjadi pada periode parsial SL, di mana beberapa informasi yang kita terima tuh ada cost of agreement-nya itu sebesar 89.000, terus residual value-nya sebesar 5.000, terus ada service life masa manfaat di sini 7 tahun, terus ada total working hours-nya sebesar 42.000, terus untuk total produksinya sebesar 525.000 unit. Nah, pada 2022 di sini tuh pada hours operated-nya di sini ada 6.000, terus unit produksinya sebesar 55.000, dan untuk 2023 untuk horse operate-nya di sini 5.500 horse, terus juga untuk unit produksinya sebesar 48.000. Nah, ada di sini tuh tertuliskan bahwa penyusutan mesin itu untuk tahun terakhir itu pada tanggal 31 Desember 2022 dan juga pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, di sini kita tuh menghitung biaya penyusutan mesinnya itu harus menggunakan 3 metode. Nah, yang pertama kita menggunakan metode garis lurus, straight line method, di mana boleh ke bawah. Jadi pada depreciation 2022 itu terhitung dari 1 Juni sampai 31 Desember. Nah, di sini untuk depresiasinya itu kita hasilkan dari cost of item-nya dikurangi residual value dibagi dengan service life, yaitu 89.000 dikurangi 5.000 dibagi dengan masa manfaatnya 7 tahun. Jadi dihasilkan 12.000. Nah, 12.000 ini dibagi dengan tadi masanya itu kan Juni sampai Desember 7, jadi 7/12, sehingga untuk depresiasi pada 2022 sebesar 7.000. Nah, untuk depresiasi 2023-nya ini terjadi full dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi 12/12. Nah, 12.000 tadi sama ya depresiasinya, penghitungannya. Jadi tinggal 12.000 itu dibagi 12/12 sehingga depresiasi pada 2023 itu sebesar 12.000. Nah, untuk yang kedua itu kita menggunakan metode unit output, di mana untuk perhitungan
depreciation-nya, yaitu cost of equipment-nya itu dikurangi residual value dibagi dengan total produksinya. Jadi 89.000 itu dikurangi 5.000 dibagi tadi total produksinya sebesar 525.000 sehingga menghasilkan 0,16. Nah, 0,16 ini dikalikan dengan unit produknya pada tahun 2022 yaitu sebesar 55.000 sehingga untuk depresiasi pada 2022 sebesar 8.800. Nah, untuk yang depresiasi 2023 sama rumusnya dari 89.000 itu dikurangi 5.000 dibagi dengan 525.000 sehingga menghasilkan 0,16. Nah, untuk yang unit produknya memakai 2023 sebesar 48.000 sehingga depresiasi pada tahun 2023-nya itu sebesar 7.680 ribu. Nah, untuk yang metode ketiga yaitu menggunakan jam kerja working hours method di mana depresiasinya tetap sama untuk penghitungannya. Di sini pakai cost of equipment-nya dikurangi dengan residual value-nya dibagi dengan total jam atau total jam kerjanya. Jadi dari 89.000 dikurangi 5.000 dibagi dengan 42.000 sehingga menghasilkan 2. Nah, untuk penghitungannya dari 2 ini dikalikan jam kerja yang terjadi pada 2022 yaitu sebanyak 6.000. Jadi 2 dikali 6.000 sehingga menghasilkan 12.000. Nah, untuk yang depresiasi 2023 juga sama perhitungannya dari 89.000 dikurangi 5.000 dibagi 45.000. Nah, untuk yang jam kerjanya pakai yang 2023 sebesar 5.500 sehingga untuk depresiasi pada 2023-nya sebesar 11.000. Sudah? Ya, sekian sesi diskusi kelompok 2, kelompok 13, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.